Yuni. Di video kali ini Mem Yuni akan memberikan penjelasan tema 4C, subtema yang pertama, pembelajaran yang kedua, masih dengan topik yang sama yaitu hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Next. Ayo berdiskusi. Nah, kita lihat gambar ini. Masyarakat di wilayah dataran rendah pada umumnya bekerja sebagai petani. Ya, jadi masyarakat yang tinggal di dataran rendah yang ketinggiannya 200 meter, kurang dari 200 meter, ternyata pada umumnya mereka bekerja sebagai petani. Nah, salah satu tanaman yang dihasilkan oleh petani adalah padi. Petani bekerja keras agar padi yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi atau kualitas yang bagus. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita udah mempelajari tahap pertumbuhan tanaman padi, masih ingat ya, dari benih ke cambah dan juga bunga. Nah, petani membudidayakan padi agar kita tetap dapat mengkonsumsi nasi setiap hari. Wah, baik banget ya para petani ini. Nah, lalu bagaimana sikap kita terhadap hasil jerih payah para petani tersebut? Apakah kita hanya makan saja, tidak menghargai, atau bagaimana? Nah, cara menghargainya seperti apa? Coba kita lihat di sini di gambar. Ayo, makanannya dihabiskan ya, kata ayahnya. Iya ya, kasihan petaninya kalau tidak dihabiskan. Nah, datang adik kecil berkata, aku akan menghabiskan makananku sampai bersih. Nah, dari sini kita sudah melihat bentuk bagaimana sikap mereka untuk menghargai jerih payah dari petani. Ya, mereka menghabiskan makanan dengan bersih sampai tidak ada yang tersisa. Nah, apakah kalian sudah melakukannya seperti itu? Atau mungkin kalian malah masih menyisakan makanan? Wah, berarti kalian tidak menghargai hasil jerih payah para petani. Mem, tapi kan saya udah beli. Bukan seperti itu caranya. Nah, cara menghargainya adalah ketika kita membeli dan kita juga akan menghabiskannya. Berarti petani pun melihat, wah, ternyata berasnya atau nasinya sangat berkualitas yang bagus, ya. Next. Ayo membaca. Kita lihat gambar di sini. Kita akan mengetahui hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Nah, tahu kan kalian kalau ternyata semua orang memiliki hak dan kewajiban terhadap hasil bumi. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan dan kewajiban sesuatu yang harus kita lakukan. Pasti kamu sudah lebih tahu ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hak dan kewajiban terhadap bahan makanan yang kita makan. Apa saja sih hak dan kewajiban kita terhadap sumber daya alam seperti padi? Yuk, kita lihat cerita dari keluarga di gambar. Lani dan keluarganya selalu makan bersama. Pada saat mengambil makanan, ternyata adik Lani selalu menginginkan nasi yang banyak. Namun, ia belum bisa mengira-ngira banyak makanan yang mampu ia makan, sehingga makanannya sering tidak habis. Nah, ibu selalu mengingatkan adik Lani agar mengambil makanan secukupnya. Jika kurang, ia bisa mengambil lagi. Tetapi adik Lani tetap saja mengambil makanan dalam jumlah banyak, dan ia berjanji akan menghabiskannya. Nah, coba kita lihat di sini dialognya. Aku mau nasi yang banyak, Bu, kata adik Lani. Dan ibu menjawab, ambil secukupnya, nak. Nanti kalau kurang bisa tambah lagi. Nah, kita lihat ya perbedaan gambar yang pertama. Bahwa gambar yang pertama dia makan secukupnya, malah sampai membersihkan makanannya, atau lebih tepatnya habis. Sedangkan adik Lani dia mau banyak, tapi Lani tidak tahu, adik Lani tidak tahu apakah dia bisa menghabiskannya atau tidak. Nah, bagaimana respon ibunya? Respon ibunya mengatakan ambil secukupnya. Nah, jadi anak-anak Mem yang setiap hari makan nasi, tolonglah jangan seperti orang yang kerakusan, tapi ambil dulu secukupnya. Tapi ketika kalian mau nambah lagi, baru ambil lagi. Jadi jangan kalian, aku mau ngambil banyak nanti aku habisin. Nah, ternyata nggak habis, nah siapa yang mau makan? Nah, jadi cara menghargainya harus seperti gambar yang pertama tadi, bukan gambar yang kedua ini tentang adik Lani. Oke?
Oke, dengan mengambil makanan secukupnya agar kita tidak menyisahkan dan tidak terbuang. Nah, ketika kita melakukan hal itu, kita akan bijak untuk menghemat sumber daya alam ya. Kita tahu loh tadi bahwa Indonesia ternyata masih harus beli beras. Nah, sedangkan kita malah membuang-buangnya. Nah, hati-hati ya. Oke, next. Ayo membaca lagi. Kita lihat ada 3 gambar. Ternyata tumbuhan merupakan salah satu sumber daya alam yang harus kita lestarikan loh. Kita rawat. Kenapa? Karena kita memiliki hak untuk memanfaatkan tumbuhan. Kita punya hak untuk memanfaatkan atau menggunakan tumbuhan. Akan tetapi sebelum kita menerima hak kita juga harus melaksanakan kewajiban terhadap tumbuhan terlebih dahulu. Nah, kewajibannya apa? Kewajibannya adalah dengan cara merawat, melestarikan, dan memanfaatkan tumbuhan dengan bijak. Ya, coba kita perhatikan gambar yang A. Ya, gambar yang A sedang menanam dan merawat tanaman sayur di halaman. Sedangkan gambar yang B itu anak sedang merusak tanaman bunga di taman. Dia menginjak-injak. Nah, gambar yang C menghabiskan makanan yang dimakan. Nah, dari ketiga gambar ini kita sudah tahu ya mana yang melakukan kewajibannya dengan baik terhadap tumbuhan, yaitu adalah gambar A dan juga gambar C. Sedangkan gambar B, dia tidak melakukan kewajibannya dengan bijak. Nah, jika kita tidak melakukan kewajiban kita dengan bijak dalam merawat tumbuhan, nah pasti kita tidak akan memiliki hak untuk memanfaatkan tumbuhan itu. Coba kalau ketika gambar B dia merusak tanaman bunga, dia tidak akan bisa mendapatkan hak untuk melihat tanaman bunga yang cantik, yang bagus. Karena apa? Sudah diinjak-injak. Tapi gambar A dan C, dengan merawat tumbuhan, dengan melakukan kewajibannya untuk menjaga dan melestarikan tumbuhan, dia akan dapat haknya ketika melihat tanamannya subur, menghasilkan buah-buah yang bagus. Jadi dengan ketika kita melakukan kewajiban dengan bijak, pasti hak yang akan kita terima pasti akan hasilnya bagus ya. Jadi Mem berharap ketika kalian sebagai anak-anak Indonesia dalam menjaga dan merawat tanaman, tumbuhan, kan Indonesia tuh kaya tuh akan tumbuhan, tanaman. Nah, kita harus merawatnya supaya apa? Supaya kita masih bisa menikmati tumbuhan-tumbuhan di Indonesia. Contohnya padi tadi ya, padi kan juga tumbuhan. Semakin kita menjaga persawahan kita akan menghasilkan padi-padi yang berkualitas sehingga kita tidak perlu lagi beli. Kan kita sebagai penghasil beras ketiga, masa kita harus beli lagi sih? Nah, itulah pertanyaannya. Berarti Indonesia masih belum melakukan hak dan kewajibannya dalam menjaga tumbuhan Indonesia. Oke, next kita akan ayo berkreasi. Nah, tugas kita hari ini adalah kita akan membuat karya seni kolase. Nah, tahukah kamu ternyata tanaman yang ada di sekitar dapat dibuat karya seni kolase. Nah, apa sih kolase itu? Pasti kalian sudah pernah tahu ya. Mem Yuni mengulang lagi, kolase adalah karya seni tempel. Ya, ingat, karya seni tempel berbagai jenis benda kecil pada permukaan gambar. Jadi kalau didengar kata kolase, oh karya seni tempel Mem. Nah, kita lihat contohnya ini, gambar pertama ini contoh kolase dari daun. Wah, bagus banget gak sih? Dari kolase daun, dari tempelan daun bisa menghasilkan gambar seperti burung dan juga ada tanaman bunga cantik ya. Nah, ternyata karya seni kolase dapat dibuat dari berbagai macam benda. Contohnya bisa juga dari koran bekas, kain perca, daun kering, biji-bijian ataupun manik-manik. Benda-benda tersebut dapat ditempel, dihias semenarik mungkin kita buat. Nah, sekarang coba kamu buat kolase atau karya seni menempel dari bahan-bahan alam. Ingat ya, dari bahan-bahan alam, bukan beli. Yang ada di sekitarmu, Mem, tapi gak ada, beli gak apa-apa ya. Mem Yuni berharap sih kalian cari dulu. Kalau memang gak bisa lagi, ya udah gak apa-apa. Atau mungkin kalian ada kain-kain yang gak kepake lagi. Banyak tuh Mem, warnanya bagus-bagus, boleh lebih bagus lagi.
Karena dengan memakai bahan-bahan bekas kita juga mempunyai keunikan yang luar biasa loh ya. Coba kita lihat cara membuatnya ada di halaman 13. Kamu siapkan gunting, lem, daun kering, batang tumbuhan kering, biji-bijian kering, bahan bebas ya. Kamu boleh pilih daun kering atau kain perca. Nah, dan juga kertas gambar. Kalian lihat siapkan alat dan bahan, kamu sudah siapkan. Yang kedua baru kamu gambar polanya dulu. Gambar hewan kah atau gambar bunga kah dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah kamu gambar polanya, barulah kamu gunting bahan-bahan alam yang sudah kalian temukan untuk menyerupai gambar pola yang sudah kalian buat. Baru ketika kamu sudah mengguntingnya, sekarang tugas kamu adalah menempel-nempelnya. Oke? Dan ini rasa kamu pasti lebih kreatif lagi dengan gambar yang ada di buku paket. Oke? Mem tunggu tugas kalian ya. Oke? Next, sampai di sini dulu penjelasan dari Mem Yuni. Mem harap kalian boleh mengerti dari penjelasan Mem, dan jika ada pertanyaan jangan lupa untuk WA pribadi ke Mem Yuni. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat.